sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi outbound untuk memenuhi tugas dari Bu Arsika. Yang pertama, yaitu pendidikan luar kelas diartikan sebagai pendidikan yang berlangsung di luar kelas yang melibatkan pengalaman yang membutuhkan partisipasi siswa untuk mengikuti tantangan petualangan yang menjadi dasar dari aktivitas luar kelas seperti hiking, mendaki gunung, camping, dan lain-lain. Hari Yuliarto 2010. Pendidikan luar kelas mengandung filosofi teori dan praktis dari pengalaman dan pendidikan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas lainnya seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, pertanian, nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat berkepetualangan serta mengembangkan aspek pengetahuan yang relevan. Arif Komarudin 2007. Yang selanjutnya yaitu pendidikan luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran ke luar kelas, tapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian, tanggung jawab, dan aksi atau tingkah laku. Aktivitas luar sekolah dapat berupa permainan, cerita, olahraga, eksperimen, perlombaan, mengenal kasus-kasus lingkungan di sekitarnya, dan diskusi pengalian solusi aksi lingkungan dan jelajah lingkungan. Vincentia S 2006. Itu tadi beberapa pengertian dari outdoor education menurut para ahli. Yang kedua yaitu survival berasal dari kata survive yang berarti bertahan hidup, adalah mempertahankan hidup di alam bebas dari hambatan alam sebelum mendapat pertolongan. Sedangkan menurut pengertian lain, survival adalah suatu kondisi di mana seorang atau kelompok orang dari kehidupan normal masih sebagaimana direncanakan, baik tiba-tiba atau disadari masuk ke dalam situasi tidak normal di luar garis rencana. Orang yang melakukan survival tersebut survivor. Survival yang bisa dilakukan yaitu di hutan alam bebas sehingga disebut jungle survival. Survival terjadi karena adanya kondisi darurat yang disebabkan alam, kecelakaan, gangguan satwa, atau kondisi lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh survivor, yaitu S atau seize up the situation, atau pandailah dalam menilai situasi. Setiap kondisi lingkungan dan perubahannya harus betul-betul diperhatikan agar selamat. Yang U yaitu Undelheste make test, jangan tergesa-gesa, biar lambat asal selamat. Setiap tindakan hendaknya dipikirkan untung ruginya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berakibat kematian. Yang selanjutnya yaitu R, remember where you are, ingat di mana kamu berada, baik posisi harfifa yang berarti lokasi di mana berada maupun posisi yang berarti kondisi di kedudukan daripada saat itu. Yang selanjutnya yaitu F, vanquish fear and panic, kuasai diri dari rasa takut dan panik yang dapat menumpulkan nalar dan pikiran yang jernih. Yang selanjutnya yaitu I, improvise atau perbaiki diri dari kesulitan, gunakan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu F, value living, hargailah kehidupan, jangan sia-siakan hidup dengan mengambil keputusan yang ceroboh, buang pikiran jauh-jauh dari keinginan bunuh diri. Yang selanjutnya yaitu A, act like the native, sesuaikan diri dengan penduduk setempat, sesuaikan dirimu dengan lingkungan di sekitarmu. Yang selanjutnya yaitu L, learn basic skill, pelajari dasar-dasar pengetahuan dan latihan kemampuan di alam bebas. Soal keempat,
yang perlu dibawa yaitu tenda, sleeping bag atau alas tidur, matras, alat masak dan makanan, jas hujan, senter atau headlamp, trash bag atau kantong plastik. Itu yang sangat penting digunakan saat mendaki gunung atau outbound ya. Yaitu soal kelima yang terakhir, saya akan memilih permainan Find Your Family. Games outbound ini termasuk kategori fun game, sangat cocok untuk dipakai ice breaking dan untuk mencari kelompok secara acak. Tujuan permainannya adalah melatih konsentrasi, melatih kekompakan, melatih kesabaran, melatih indera pendengaran, melatih daya ingat. Alat yang digunakan yaitu penutup mata atau slayer. Yang kedua yaitu tali rafia atau untuk pembatas. Cara permainannya, sebelum permainan dimulai, arena diberi garis pembatas dulu tergantung kondisi lapangan. Semua peserta outbound berada dalam area. Semua peserta outbound diberi secari kertas yang bertuliskan suara binatang, misal meong, guk, cit, petok, dan lain-lain. Masing-masing suara binatang maksimal 10 buah kertas, tergantung kelompok yang akan dibentuk. Semua peserta outbound diminta menutup matanya dengan slayer. Peserta outbound harus mencari keluarganya dengan cara menyuarakan suara yang telah dibaca mereka sebelumnya. Waktu pencarian dibatasi, peserta tidak boleh keluar arena, peserta tidak bersuara selain yang telah ditentukan. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga